penyelenggaraan dengan kondisi mabuk. Gitu. Makanya sebetulnya undang-undang yang harus dikeluarkan DPR ini juga, walaupun saya staf ahli di DPR juga harus banyak yang dikaji lebih dalam. Itu ada juga anggota DPR yang minum mengatakan undang-undang minol ini belum pantas dilakukan di Indonesia. Itu bagi yang peminum. Alasan mereka apa? Indonesia ini bukan negara agama katanya. Tapi dari satu sisi anggota DPR yang notabene ada agama ini menentang habis-habisan. Makanya sebetulnya pada saat sekarang ini masih digodok, tapi belum tahu kapan akan dikeluarkan ini, setahu saya gitu. Walaupun saya undang-undang itu sudah dikeluarkan, berarti saya yang belum membaca ini. Tapi dari fraksi Nasdem sendiri mengatakan bahwasannya ini masih digodok dan ini masih memang pro kontra. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bang Rudiansyah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Siska Barimi. Silakan Kak. Ya, terima kasih buat John yang malam ini menghadirkan diskusi dengan tema larangan minor ya, atau minuman beralkohol yang saat ini sedang digodok di pemerintah di DPR RI ya. Jadi sebenarnya undang-undang ini lahir dari RUU ini diusulkan oleh tiga fraksi ya, fraksi Gerindra, PKS dan P3. Nasdem sendiri sebenarnya masih mengambil sikap menolak dari beberapa pendapat anggota DPR RI yang dari fraksi Nasdem. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana suatu produk perundang-undangan itu dibentuk, tetap harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun sering sekali ya, saya melihat juga akhir-akhir ini ada beberapa produk perundang-undangan yang tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ada di dalamnya mengatur tentang ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya akan jelaskan sedikit saja ya. Yang pertama itu ajas pembentukannya, yang kedua ajas materialnya ya. Yang di pembentukannya itu apa? Kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian tentang jenis hierarkinya, baru tentang apakah undang-undang itu dapat dilaksanakan, kedaya gunaannya, apakah undang-undang yang akan dibentuk itu berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Terus juga ada landasannya filosofis, sosiologis, yuridis, ada juga kedaya gunaan, ada kejelasan rumusan, ada keterbukaan, prosesnya harus diketahui oleh semua orang. Nah, di ajas materialnya sendiri itu ada 5 ya, ada 10. Yang pertama itu pengayoman. Pengayoman ini maksudnya undang-undang itu sifatnya harus bisa melindungi, menciptakan ketentraman ya. Jadi kalau satu produk undang-undang itu banyak ancaman ya, banyak larangan dan banyak ancaman, artinya ajas pengayoman itu sudah dilanggar ya. Nah, ada kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada ajas kekeluargaan, bahwa suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. Ada ajas kebangsaan, mencerminkan watak bangsa Indonesia yang majemuk sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena ketika produk undang-undang ini nanti disahkan, ya, kalau nanti disahkan, ini akan berlaku bagi semua orang, nggak ngelihat sukunya, agamanya, tidak melihat, ya. Jadi ini akan berdampak bagi semuanya. Ada ajas kenusantaraan, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dibentuk berdasarkan Pancasila. Ada kebineka tunggal ika, ya, artinya bahwa ketika membentuk satu produk undang-undang, ya, itu harus melihat kemajemukan, keberagaman agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa kita. Nah, ada azas keadilan, rasa keadilan, bahwa undang-undang itu menciptakan tujuannya adalah untuk keadilan ya. Nah,
ada juga aja kesamaan kedudukan. Ini yang tadi saya maksudkan bahwa ini akan sama, ini akan berlaku bagi semua orang Indonesia, semua warga negara Indonesia, semua orang yang ada di Indonesia walaupun warga negara asing ya. Terus ada ketertiban dan kepastian hukum ya. Yang ke-10 yang terakhir keseimbangan, keselarasan dan keseimbangan dan keserasian dan keselarasan. Nah, kita berbicara tentang produk-produk RUU larangan minol ini dulu. Nah, di RUU larangan minol ini kemarin sudah mulai dibahas tanggal 10 November 2020 ini menurut catatan yang saya dapat dari tracking berita ya. Jadi kata pengusulnya yang 3 fraksi tadi itu ya, gitu. Meskipun ada beberapa yang juga yang seperti disampaikan Bang Rudiansa tadi bahwa para pengusulnya lebih banyak menyampaikan tujuannya berdasarkan agama ya, berdasarkan kepercayaannya. Nah, tujuannya apa? Menciptakan ketertiban, ketentraman di masyarakat dari para peminum beralkohol. Kalau mereka berbicara seperti itu artinya mereka menyampaikan bahwa seolah-olah masyarakat mendapatkan ancaman dari para peminum minuman beralkohol. Ini menurut pemahaman yang saya tangkap ya. Terus apalagi ya, saya sudah kaji RUU ini ya. RUU ini hanya 11 halaman, 24 pasal untuk mengatur suatu ya, ini bentuknya undang-undang loh ya. Ini sangat sederhana sekali, isinya sangat sederhana ya. Isinya apa? Itu dia berisi tentang pelarangan 3 golongan jenis minuman, golongan A, golongan B, golongan C. Apa golongan A itu? Ini ya, isinya itu berupa pelarangan untuk golongan A ya, yang minuman beralkohol yang 1% sampai dengan 5%, contohnya bir. Jadi kalau RUU ini nanti disahkan, kita nggak boleh lagi minum bir ya. Nah, yang kedua tua itu kandungan alkoholnya saya juga coba tadi cari ya, hasil penelitian kandungan alkoholnya itu 4 sampai dengan 5% ya. Tua itu namanya di Sumatera Utara, kalau di tempat lain dia punya nama yang berbeda ya, tetapi tetap ya itu minuman yang berasal dari fermentasi nira. Nah, golongan B itu apa? Minuman yang kadarnya 5% sampai 20%. Golongan C minuman beralkohol yang kadarnya 20% sampai 55%. Dan ada lagi minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan. Ini bahaya. Artinya kearifan lokal, kebudayaan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudiansa ya, kita punya produk-produk minuman kok gitu. Ada Sofi, ada Ciu, kalau di Jawa ada Ciu ya, dari tape ya, itu. Ada cap tikus, kecuali yang oplosan, yang berbahaya itu oplosan. Oplosan itu bukan minuman beralkohol, itu racun ya. Nah, tapi dikecualikan untuk kepentingan adat. Ada pengecualiannya untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kita bertanya, kenapa sampai urgent sekali 3 fraksi dari DPR RI ini mengusulkan RUU ini? Saya juga belum melihat naskah akademiknya Bang Rudiansa. Kalau Abang punya naskah akademiknya boleh dibagi ke kita. Kajian akademiknya bagaimana? Ya, kajian akademiknya perlu juga kita lihat ini. Ya, saya belum lihat. Tapi kalau kajian akademik itu tidak terlalu jauh dari RUU-nya, dari draftnya. Sangat disayangkan karena dasar pertimbangannya juga kalau kita baca di konsiderannya, ya, itu juga tidak cukup kuat ya, menjadi alasan kalau RUU ini harus dibahas dan disahkan ya. Walaupun ada kepentingan, ada pengecualian di sana, kan saya pikir juga ini tidak tepat ya. Nah, di sini apa yang menjadi urgensinya? Ada ancaman pidana di situ ya. Siapa yang diancam pidana? Produsen, penjual. Itu akan dipidana maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar. Ya. Siapa lagi? Pengkonsumsi. Dia akan dipidana maksimal 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Ya. Yang C, siapa lagi yang dipidana? Pengkonsumsi yang menghilangkan nyawa orang lain. Ya, kalau dalam pidana ini sebenarnya ada diatur. Misalnya ketika dia melakukan tindak kejahatan tapi pada saat itu dalam kondisi mabuk, ya, itu menjadi pidana yang memperberat.
seperti kayak misalnya bawa mobil terus dia menyebabkan tabrakan, dia akan diperberat hukumannya. Itu sebenarnya udah diatur oleh KUH pidana. Nah, apakah urgensinya sehingga RU ini harus dikeluarkan, harus dibahas, harus ditetapkan, harus disahkan? Apakah selama ini tidak ada undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol? Ada, ya. Makanya saya katakan tadi bahwa sebenarnya sudah ada yang mengatur, tapi bukan pelarangan, tetapi lebih pada pengaturan tentang perdagangannya, ya. Apa itu? Yang pertama itu Peraturan Menteri Kesehatan RI tahun 86. Di sini ada tentang pembagian jenis-jenis minuman beralkohol, ya. Yang kedua, Peraturan Presiden RI nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, ya. Jadi dia boleh tapi dikendalikan dan diawasi, ya, agar tidak dijual bebas. Nah, yang keempat itu di dalam Perpres ini itu juga mengatur tentang izin perdagangannya. Dari izin inilah negara dapat pemasukan, daerah dapat pemasukan, ya. Izinnya malah itu harus diperpanjang setiap tahun, ya. Untuk setiap jenis minuman itu akan berbeda jumlah pembayarannya, ya, jumlah yang harus dibayarkan. Nah, di sini diatur izin perdagangan minuman beralkohol itu di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran, dan toko bebas bea cukai. Tapi mereka harus punya izin juga, ya, tempat-tempat ini, ya. Terus apalagi yang ketiga, Peraturan Menteri